Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini sebelum dimulai saya mau menampilkan slide-nya ya. Bisa ya, kira-kira ini saya Bisa cari. Pak, dipersilakan. Oke. Bisa terlihat? Belum terlihat, Pak. Belum Eh, terlihat, Pak. belum terlihat. Oke, di punya saya sudah. Bentar. Hmm, Sudah, Pak, sudah terlihat. sudah. Oke, sudah. Oke, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya daripada tim OIB UMSUR ya, Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saya sangat senang sekali bisa bersilaturahim dengan para tokoh muda ilmu falak ya yang ada di UMSUR. Saya sangat bangga dengan Dr. Haji Arwin Juli Buta-Butar. Saya membaca karya-karya beliau, itu semuanya dahsyat dan semuanya ada hal yang baru yang selalu beliau tampilkan. Jadi ada beberapa buku beliau yang saya koleksi, yang saya beli, dan juga ada juga yang penulis sendiri ya, Pak Arwin, yang mengirimkan saya buku seperti itu. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk menyampaikan tentang khazanah ilmu falak Banjar. Jadi setelah saya ACC, saya terima, kemudian saya cari bahan, ternyata tokoh falak Banjar itu sangat banyak gitu. Dan saya rasa mungkin tidak cukup kalau dipaparkan semuanya dalam waktu 1,5 jam seperti itu. Tapi ala kulihal, ini sebagian yang saya sampaikan di sini dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selebihnya nanti saya sebutkan beberapa tokoh-tokohnya saja, meskipun tidak secara gamblang, baik karya maupun pengaruhnya. Oke. Yang pertama sebelum kita menyebut ketika kita menyebut tokoh falak atau itu juga disebut dengan ulama falak. Di rata-rata kalau disebut tokoh falak itu cenderung dia itu adalah ulama falak. Jadi ulama falak itu tersusun dari dua kata, ulama dan falak. Jadi kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jadi syarat seorang ulama, dikatakan ulama itu ada dua. Yang pertama dia berilmu, yang kedua adalah mempunyai khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disandingkan dengan kata falak. Falak itu berarti orbit atau ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Nah, maka ulama yang paham berkaitan dengan benda-benda langit itulah disebut dengan ilmu falak. Jadi kalau kita melihat hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris para nabi. Jadi Nabi tidak mengatakan al ulama warasatul nabi, tidak. Tapi yang Nabi katakan adalah al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ada ulama yang paham tafsir mimpi seperti halnya Ibnu Sirin, maka ini mewarisi ilmunya Nabi Yusuf alaihi salam. Ada ulama yang kaya raya. Nah, ini mewarisi daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada lagi ulama yang pintar masalah ilmu falak. Jadi nabi yang terkenal di dalam ilmu falak itu namanya Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam ini yang disebut dalam mitologi Yunani dengan nama Hermes seperti itu. Nah, buku saya itu ada membahas tentang penemu ilmu falak, judulnya adalah penemu ilmu falak. Kemudian nama lain ilmu falak ini dalam kitab-kitab ya kitab-kitab falak yang ada di Banjar itu ada yang namanya ilmu hisab, ada yang namanya ilmu mikot. Maka ada nanti judul kitab, judulnya itu bukan falak tapi mikot gitu ya. Ada juga ilmu hayah dan ilmu handasa. Ini nama lain daripada ilmu falak. Nah, kemudian eh, seorang itu dikatakan ahli biasanya ditandai dengan yang pertama karena dia mempunyai karya,
Atau bisa juga karena dia ini mempunyai kemampuan meskipun tidak mempunyai karya. Contoh, Imam Syafi'i itu kan dikenal sebagai penulis kitab Al-Um, ya, penulis kitab Al-Um. Jadi kalau kita baca kitab Al-Um itu sendiri, itu yang menulisnya bukan Imam Syafi'i, jadi murid-murid beliau. Jadi ilmunya dari Imam Syafi'i, murid yang menuliskan. Nah, begitu juga dengan para ulama-ulama yang terdahulu, banyak mereka itu seperti halnya ada yang nazam kitab Aqidatul Awam. Nah, itu nazam Aqidatul Awam, kemudian ada syarahnya. Yang mensyarah adalah penazam itu sendiri, Sayyid Ahmad Marzuki. Tapi yang menulis itu adalah Syekh Syihabuddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, seperti itu. Nah, maka orang yang tidak mempunyai karya belum tentu dia tidak ahli di bidang tersebut. Boleh jadi dia lebih ahli daripada yang berkarya, tapi dia tidak sempat untuk menuliskannya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke ulama Falak Banjar. Ulama Falak Banjar itu yang terkenal itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi keahlian beliau di bidang ilmu falak diantaranya ditandai dengan beliau mempunyai karya di bidang ilmu falak. Jadi karyanya apa saja nanti kita lihat. Kemudian di dalam kitab Sabilal Muhtadin, ya, itu banyak memuat konsep dan istilah falakiyah. Kalau kita baca Sabilal itu berbahasa Melayu, itu banyak. Baik di dalam waktu sholatnya, kemudian arah kiblat, ataupun awal bulan Komariah, itu kalau kita bahas satu-satu, ya, itu tentu tidak cukup. Oke. Kemudian diantaranya lagi keahlian Syekh Arsyad ini di bidang ilmu falak, beliau mampu menentukan siapa yang menjadi ahli waris bila mana ada dua orang yang meninggal di waktu yang sama. Itu kira-kira siapa yang ahli warisnya. Waktunya meninggal sama di tempat yang berbeda. Itu nanti berkaitan dibahas juga di dalam kitab-kitab fikih, ya. Nah, itu juga dibahas oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, itu bisa ditentukan dengan ilmu falak. Kemudian bisa mengukur dan meluruskan arah kiblat di Batavia. Dan ini masyhur sekali. Ada Pak Arwin itu nulis buku, judulnya kalau tidak salah Syekh Arsyad dan Arah Kiblat, seperti itu. Itu buku setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ditulis oleh Dr. Awin Juli Buta. Nah, kemudian diantaranya lagi Syekh Arsyad ini dapat menentukan lelaki manakah yang berhak menjadi seorang suami. Ini bukan astrologi, tapi ini betul astronomi, ya, astronomi bukan astrologi. Jadi kisahnya dahulu itu Syekh Arsyad ketika di Mekah, dahulu kan belum ada komunikasi, alat komunikasi belum ada. Telepon, WA, chatting, Facebook itu belum ada. Beliau ketika berangkat ke Mekah itu meninggalkan seorang istri. Istri pertama beliau ditinggal, menimba ilmu di Mekah selama 30 tahun. Berarti istri beliau ya ditinggal selama, tapi ditanggung oleh Haja. Jadi beasiswa beliau, kebutuhan hidup semuanya ditanggung oleh Haja. Nah, pada saat itu ya beliau sudah mempunyai anak, ya, anak beliau lahir seorang perempuan diberi nama Syarifah. Ketika di Mekah, beliau ini mendapatkan kiriman cincin. Jadi beliau memahaminya, oh, anakku sekarang sudah dewasa. Kalau begitu saya nikahkan anak saya ini dengan teman saya. Maka dinikahkanlah putri Syekh Arsyad Al-Banjari itu dengan sahabat beliau yang bernama Syekh Abdul Wahab Bugis dari Sulawesi. Ini merupakan keturunan raja di Sulawesi, Syekh Abdul Wahab Bugis. Dinikahkan dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Setelah itu 30 tahun di Mekah, kemudian 5 tahun beliau ke Madinah. Tahun 1772, Syekh Arsyad balik ke Indonesia, ke Batavia, kemudian lanjut ke Kalimantan, Banjar. Nah, ketika di Banjar itulah uh, anak beliau itu memperkenalkan suaminya. Jadi kata sang anak beliau yang bernama Syarifah, wahai ayah, ini adalah suamiku. Siapa yang menikahkan kamu? Yang menikahkan adalah Sultan dengan alasan wali hakim. Kemudian kata si Arsyad,
saya juga menikahkan kamu ya dengan seorang laki-laki di kota Mekah, namanya Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, akhirnya Syekh Arsyad ini mempunyai seorang anak perempuan, anaknya ini mempunyai dua orang suami gitu ya. Nah, ini kan dalam Islam tidak boleh poliandri gitu ya. Jadi anaknya Syekh Arsyad, Syarifah, itu mempunyai dua orang suami. Dan dua-duanya pernikahannya sah. Yang di Kalimantan, di Banjar, itu dinikahkan oleh Sultan, ya atas dasar wali hakim. Yang di Mekah, pernikahannya juga sah atas dasar wali mujibir, tanpa sepengetahuan sang anak. Maka setelah itu akhirnya Syekh Arsyad apa namanya menanya kapan pernikahan yang ada di Kalimantan, Banjar. Kemudian yang di Mekah kapan? Itu setelah itu waktunya ternyata sama, harinya sama, tanggalnya sama, tahunnya sama. Namun setelah itu dikonversi, ya dikonversi waktu. Nah, ini berdasarkan ilmu falak. Lalu diketahui, oh ternyata yang lebih dahuluan akad itu adalah yang berada di kota Mekah. Maka ditentukanlah yang suami yang berhak menjadi apa namanya sebagai suami daripada anaknya Syekh Arsyad itu adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Maka pernikahan yang sebelumnya yang dengan laki sebelumnya itu dipasah seperti itu. Nah, ini diantara keahlian beliau di bidang ilmu falak. Nah, kemudian kita lanjut lagi karya Syekh Arsyad di bidang ilmu falak. Yang pertama ada judulnya itu Kardunya Bakhatul Istiwa. Ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu, jadi Armelnya Arab Melayu. Jadi hurufnya Arab tapi bahasanya Melayu. Itu tentang peta dunia. Kemudian di situ juga ada berkaitan tentang arah kiblat. Yang pertama. Yang kedua, karya beliau adalah Risalah Ilmu Falak. Nah, Risalah Ilmu Falak ini itu berbicara tentang eh, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, manuskripnya ini ditulis 3 tahun sebelum Syekh Arsyad Al-Banjari meninggal dunia. Ya, jadi di situ ada perhitungannya. Nah, kemudian yang ketiga, Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Jadi Mas'alatul Qiblah fil Batawi, ya kalau terjemahnya problem arah kiblat di Batavia. Ini beliau tulis pada tahun 1772. Pada saat itu ada konflik arah kiblat ya. Beliau menengahi mana yang betul, mana yang salah ditunjukkan. Di situ terjadi perdebatan antara Syekh Arsyad dengan Mufti Banten yang bernama Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Al-Jawi seperti itu. Nah, dokumentasi tanya jawab perdebatan itu dimuat dalam buku Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Nah, ini saya tunjukkan karya Syekh Arsyad ya Kardunya wa Khatul Istiwa. Tentu ini tidak bisa kita baca satu demi satu seperti itu. Tapi pada intinya ini menunjukkan tentang arah kiblat menurut 4 mazhab ya. Arah kiblat Indonesia berdasarkan 4 mazhab. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ini kiblatnya yang ini. Jadi ada garis ini, kemudian ini tegak lurus menghadap Ainul Ka'bah. Nah, kemudian ada lagi arah kiblat mazhab Hanafi, ya mazhab Hanafi. Nah, ini jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu seperti halnya segitiga yang mengembang. Ini segitiga mengembang. Oke. Kemudian mazhab Hanafi dan Maliki itu sama. Jadi disebutkan ini arah kiblat itu konsepnya itu jihad. Ini sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani dan juga Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini di apa namanya di renovasi ulang, direproduksi ulang. Kemudian ini tulisan tangan daripada juriyat beliau yang menyalin daripada salinan tulisan Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, kemudian selanjutnya ada saya tampilkan ini Risalah Falak atau
eh, tentang gerhana matahari dan bulan, karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini di sini ada perhitungan dan juga ada konsepnya, tata caranya. Kemudian sayangnya ini tidak ada tabelnya. Jadi mestinya biasanya dalam kitab-kitab falak itu ada dua komponen. Yang pertama ada risalah dan yang kedua adalah jadwal. Nah, jadwal ini diperuntukkan untuk menghitung. Nah, saya tidak menemukan jadwal daripada Syekh Arsyad Al-Banjari. Yang saya temukan adalah risalahnya. Bagaimana langkah-langkah menghitung untuk mengetahui gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kemudian jenis gerhananya seperti apa, arah gerhana dari mana, nah itu disebutkan dalam risalah. Tapi untuk jadwalnya, nah jadwal itu tabel-tabel untuk perhitungan, nah itu yang tidak saya temukan. Ini saya temukan daripada zuriat beliau yang keenam, yang bernama Tuan Guru Muhammad Irsyad Zain, ya, atau yang dikenal dengan Abu Dawudi. Nah, tulisan ini itu didiktekan oleh Syekh Arsyad kepada putra beliau. Putra beliau itu rata-rata semuanya, saya meyakini itu ahli di bidang ilmu falak. Yang menonjol di bidang ilmu falak itu adalah Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim inilah yang menyalin eh, apa namanya menulis apa yang didiktekan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian juriat Syekh Arsyad yang lain yang ahli di bidang ilmu ini adalah yang pernah saya tahu itu adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Arsyad itu punya istri, kalau dalam manakibnya ada sekitar 11 orang istri beliau, ya istri beliau ada 11 orang. Nah, tapi menurut juriat beliau yang lain diantaranya Guru Daudi yang ada di Martapura, kata beliau Syekh Arsyad itu istrinya 40 sebenarnya. Nah, jadi ketika di Mekah itu beliau juga menikah. Nah, yang di Mekah itu tidak tercatat uh, anak beliau siapa saja, istrinya siapa saja. Tapi saya pernah menemukan dokumen yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani dan kitab-kitab yang lain, di antaranya yang ditulis oleh kalau tidak salah Syekh Mahfud Termas atau siapa itu. Nah, itu ada namanya Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, Syekh Yusuf ini tidak disebutkan dalam manakib, tapi beliau mengajar di Masjidil Haram. Nah, ini merupakan yang ditunjukkan dari beliau yang berkebangsaan India, ya dari India. Kemudian kalau yang Syekh Ahmad itu adalah putra Syekh Arsyad yang dari yang bernama Ratu Aminah, ya. Istri beliau punya nama itu namanya Ratu Aminah. Ini keturunan Raja Banjar seperti itu. Kemudian ini adalah manuskrip Mas'alatul Qiblah fil Batawi yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Judulnya itu di samping judul itu ada tulisan Hadhihi Risalah fi bayani munazi'ati amril qiblah baina ahlil Batawi wa bainal Haj Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini tentang polemik arah kiblat yang ada di Batavia. Ya, ini nanti kita apa namanya sampai sekarang kita temukan masjid yang ada di Batavia yang dirubah kiblatnya oleh Syekh Arsyad itu masih ada. Kemudian ini merupakan koleksi yang saya dapat di Leiden University. Jadi apa namanya perpustakaan Universitas Leiden. Jadi di Leiden itu ada tersimpan sekitar 26.000 manuskrip ulama Nusantara. Ya. Ada sekitar 26.000 manuskrip ulama Nusantara. Yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional Indonesia itu cuma baru 11.000 manuskrip. Ya, 26.000 dimiliki oleh Leiden. Jadi karya-karya ulama kita itu banyak yang diangkut apa dibawa ke Leiden sana, bidang falak maupun di bidang fikih, tasawuf dan lain sebagainya. Termasuk juga karya Mufti Betawi Said Usman bin Yahya. Ya. Nah, ini karya Syekh Arsyad. Saya tahun 2011 itu mentahkik karya beliau ini. Jadi saya tahkik
Dan buku ini diberi sambutan, diantaranya saya mintakan kepada Syekh Dr. Yasir Ash-Shuhairi, kemudian saya mintakan juga kepada Syekh Usama Al-Azhari, penasihat Presiden Mesir. Syekh Yasir Syuhairi itu dari Yaman, beliau merupakan rektor Darul Hadis Lil Irsyad Nabawi dan hakim di Mahkamah Aden. Dan edisi bahasa Indonesianya untuk analisanya itu juga saya tulis seperti itu. Ya, ini berkaitan tentang apa namanya konflik arah kiblat, nanti bisa dibaca di filenya ini. Filenya nanti saya kirimkan. Saya sudah mengirim ke Dr. Arwin seperti itu. Kemudian ini bisa dibaca bagaimana ya apa namanya latar belakang kok bisa terjadi perubahan arah kiblat, kemudian pemahaman beliau. Nah, yang menarik di sini adalah Syekh Arsyad itu pada saat merubah arah kiblat yang ada di Batavia itu geger masyarakat. Oh, selama ini kami sholat di sini aman-aman saja, tidak ada yang berubah meluruskan. Oh, ini baru datang, tiba-tiba meluruskan. Beliau tidak sendirian meluruskan. Beliau ditemani oleh sahabat beliau yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Misri Al-Batawi, orang Mesir. Ini merupakan kakek daripada Sayyid Utsman bin Yahya dari pihak ibu. Dasar geger itulah akhirnya beritanya itu terdengar sampai di telinga Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Petrus Albertus van der Vara, ya. Maka Gubernur Jenderal akhirnya memanggil si Arsyad, dipertemukan dengan seorang pendeta. Pendetanya ini ahli di bidang astronomi. Nama pendetanya itu adalah Johann Maurits Mohr. Nah, ini merupakan pendiri observatorium pertama yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara. Jadi namanya Johann Maurits Mohr. Ini observatorium pertama. Nah, observatorium ini sekarang tidak ada lagi. Jadi tahun 1775 itu terjadi gempa, maka hancurlah observatorium itu. Nah, ini observatoriumnya ada di Jakarta, di Batavia. Itu jauh sebelum ada observatorium Bosca. Nah, Johann Maurits Mohr ini seorang pendeta, tapi juga dia ahli di bidang astronomi. Nah, waktu itu diskusi dengan Syekh Arsyad, kemudian pendeta ini membenarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Arsyad, yang apa namanya perhitungan matematis dan logika ilmiahnya. Setelah itu, ya Gubernur Jenderal memberikan hadiah kepada Syekh Arsyad, diantaranya ranjang dan juga cermin. Nah, ini ada disimpan di dalam pagar. Nah, ini gambar yang ada di belakang, terlihat ya, yang ada. Ini ada gambar kelenteng, tempat ibadahnya orang Cina. Ini pintu gerbangnya. Nah, di belakang gerbang ini, di belakang apa di belakang samping itu terdapat observatorium. Nah, ini observatoriumnya sangat indah bangunannya. Nah, ini yang dibangun oleh Johann Maurits Mohr. Dia seorang pendeta yang kaya raya, kayak pendeta. Nah, ini kalau kita cari lokasinya sekarang ada di Jakarta Barat, ya, Jakarta Barat. Ada. Jadi kata beliau, untuk mengetahui arah kiblat itu salah atau tidaknya, setidaknya yang pertama ada apa namanya kejanggalan menurut ahli falak, dan yang kedua terdapat perbedaan mihrab antara mihrab yang satu dengan mihrab yang lain. Otomatis salah satunya ada yang benar, ada yang salah, atau bisa jadi salah dua-duanya. Tidak mungkin mihrab yang berbeda kiblatnya itu berbeda dua-duanya betul, tidak mungkin. Pasti ada yang salah satunya benar atau dua-duanya salah, seperti itu. Kayak ini menurut saya Arsyad, saya membaca itu beliau ketika mengukur arah kiblat itu menggunakan rubuk mujayab dan juga kompas. Rubuk mujayab dan juga kompas. Nah, ini apa namanya instrumen yang paling apa namanya yang paling akurat pada zaman itu ya. Kalau sekarang mungkin kita dengan teodolit. Nah, ini jejak beliau, jejak Syekh Arsyad. Jadi kalau kita perhatikan ini ada mihrabnya, mihrab masjid.
antara mihrabnya ini dengan shopnya itu berbeda. Jadi ada perubahan, ada sekitar 24 derajat. Nah, masjid ini dibangun 17 tahun 1717. Syekh Arsyad datang ke masjid ini tahun 1772. Jadi ada beberapa buah masjid di Batavia yang dibetulkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ini kita perhatikan ada awalnya kiblatnya itu ke sini, ya, kiblat Batavia. Lalu dibetulkan oleh Syekh Arsyad sekitar 24 atau 25 derajat menuju ke atas ke utara, ya. Nah, maka ini saya pernah bertemu dengan amir masjidnya, ini namanya Kiai Haji Fathahillah Ahmadi. Kiai Haji Fathahillah Ahmadi itu kakek dari sepupu Ustadz Yusuf Mansur, ya. Jadi masjid ini dulu amirnya adalah Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi. Nah, di samping masjid ini ada kubur Syekh Mansur, penulis kitab Sulamun Nayyirin, ya, penulis kitab Saimun Nayyirin. Jadi kalau yang belajar falak pasti kenal kitab Sulamun Nayyirin. Nah, di masjid inilah ya, terjadi perubahan arah kiblat, ya, yang digeser kiblatnya oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian yang di bawahnya ini saya tunjukkan antara bangunan masjid dengan shopnya ini berbeda. Nah, ini dulu dirubah oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, ini namanya Masjid Pokojan. Saya pernah mengunjungi masjid ini tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, ini mihrabnya antara shopnya juga berbeda. Nah, jadi pengaruh Syekh Arsyad dengan meluruskan arah kiblat itu ternyata setelah 130 tahun kemudian, Said Utsman bin Yahya itu juga melanjutkan bagaimana perjuangan atau kiprah Syekh Arsyad dalam meluruskan arah kiblat. Ya, jadi ini merupakan risalah yang ditulis oleh Said Utsman bin Yahya. Nah, beliau menulis kitab judulnya Tahrir Aqwal Adillah bi Tahsil Ainul Qiblah. Di antaranya merujuk kepada risalah kiblatnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, setelah itu baru kemudian apa namanya Said Utsman ini juga ini di Batavia ya Said Utsman ini, tapi pengaruhnya ini juga dipengaruhi oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Bahwa kiblat itu bukan ke barat, tapi barat serong ke utara. Kalau kita ke barat saja, maka itu jatuhnya ke Afrika, bukan ke Makkah seperti itu. Kemudian ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga melanjutkan apa namanya kiprah perjuangan pelurusan arah kiblat ya di Yogyakarta. Nah, kemudian kita masuk ke tokoh falak dan jari yang lainnya. Oke, apa namanya? Sebelum saya lanjutkan, ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Sampai jam 15, Pak. 15. Jam Oh, 3.00. oke. Berarti saya persingkat ya. 15.30. Maaf, Pak. Sebelumnya kita sampai jam 15.30, Pak. Ya. Eh, Nanti ada sesi tanya jawab juga. oke, siap, siap. Nah, oke. Selanjutnya ada tokoh falak yang lainnya, Syekh Ashbul Anwar Al-Banjari. Nah, beliau ini kalau kita baca buku yang ditulis oleh Snock Howland, di situ ada foto beliau ya, ada foto beliau dimasukkan dalam bukunya Snock Howland ketika membahas tentang Mekah pada abad 19. Nah, beliau belajar di Haramain kepada ulama terkemuka, di antara guru beliau yang ahli falak ya sebenarnya banyak. Di antaranya yang menonjol itu adalah Syekh Muhammad Ahyad. Nah, kemudian beliau mempunyai karya tulis banyak. Ada salah satunya itu di bidang ilmu falak, judulnya Jadawil Falakiyah. Ini menguraikan tentang rumus ilmu falak yang berkaitan dengan waktu salat dan awal bulan Komariah. Kita lihat karyanya seperti apa. Nah, ini karya beliau. Ini saya temukan waktu itu saya sholat di suatu langgar. Langgar itu musola. Di musola itu ada jadwal seperti ini. Oh, ternyata ditulis oleh Syekh Kashful Anwar. Nah, isinya ini tentang
tabel ketinggian awal bulan Qamariah dari tahun ke tahun, bulan, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa puluh tahun yang ditampilkan di sini. Ini karya Syekh Kashful Anwar. Beliau alim, merupakan apa namanya pembaharu pondok pesantren Darussalam. Kemudian selanjutnya tokoh falak yang lain adalah Syekh Salman Jalil Al-Banjari. Beliau merupakan keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari yang juga dikenal sebagai Qadil Qudat. Jadi sebagai hakim Kalimantan pada masanya dan pendiri daripada Yayasan Antasari Banjarmasin atau UIN Antasari sekarang. Nah, kemudian beliau ini guru daripada Kiai Haji Muhammad Zaini atau guru sekumpul, dan beliau menulis kitab falak yang berjudul Mukhtasarul Awqat fi Ilmil Miqat, ya. Nah, beliau belajar falak itu daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ya, Syekh Muhammad Al-Fadani. Anak beliau itu juga seorang hakim, baru meninggal sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, ya. Haji Hatim Salman, ya, beliau merupakan Rois Mustasyar PBNU dan menjadi hakim sekaligus juga mudir daripada Mahat Ali Darussalam, ahli falak juga. Karyanya kita tampilkan. Ini di antara karya beliau, judulnya Mukhtasarul Awqat fi Ilmil Miqat. Isinya itu berkaitan tentang cara perhitungan waktu sholat, arah kiblat, kemudian untuk tahwil sana, konversi Masehi ke Hijriah, Hijriah ke Masehi. Nah, ini beliau tulis dan menjadi kurikulum mata pelajaran ilmu falak di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ada tokoh falak yang lainnya, itu adalah Kiai Haji Muhammad Hanafi Gobet. Beliau dikenal sebagai Qadi Besar Kalimantan. Ini beliau senantiasa mendapatkan nilai 10 pada saat belajar di Kota Mekah di Madrasah Saulatiyah. Jadi nilainya itu mumtaz, ya, mumtaz itu perfect. Semua mata pelajaran yang beliau ikuti, tafsir, ulumul hadis, falak, nilainya semuanya 10. Dari awal masuk sampai beliau lulus itu nilainya 10. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Hunafa Banjarmasin. Ini bisa dilihat, ya, anggota MPR, kemudian pendiri Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Selatan. Banyak jasa beliau pada saat beliau hidup, itu ulama-ulama yang ada di Kalsel itu ngajinya ke beliau, ya. Jadi karena beliau merupakan orang yang sangat alim di bidang ilmu faraid, di bidang falak, di bidang tasawuf, itu beliau ajarkan. Ya, ini di antara kiprah beliau adalah pengukuran arah kiblat Masjid Raya Sabilal Muhtadin, ya, oleh Kiai Haji Hanafi Gobet. Nah, beliau mempunyai manuskrip falak itu ada 108 halaman, 84 halaman dan ditambah 24 halaman tabel-tabel, yaitu ditulis dalam bahasa Melayu dengan Latin Indonesia atau Arab Melayu juga. Nah, jadi beliau ini karya tulisnya, manuskripnya itu disimpan oleh putri beliau, anak beliau yang bernama Hajah Mashunah Hanafi, ya. Nah, ini manuskripnya saya waktu itu sempat meminta salinannya, tapi sayang sekali ini waktu beres-beres rumah, nah itunya terselip entah kemana gitu, ya. Sampai sekarang belum beliau temukan. Kemudian ada lagi tokoh falak yang selanjutnya di Kalimantan, Kiai Haji Mahfuz Amin. Kiai Haji Mahfuz Amin ini merupakan pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin, Amangkih, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Menimba ilmu di Haramain, di antaranya kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nah, kemudian karya beliau di bidang ilmu falak yang pernah saya baca itu ada 3. Yang pertama, Al-Mahlulah fi Mukhtasaril Manahijil Hamidiyah. Jadi kita tahu kitab Al-Manahijul Hamidiyah dan kitab Al-Batla'us Sa'id ini merupakan kitab yang awal-awal masuk ke Indonesia, ya, yang merupakan awal-awal dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Khazin dalam bukunya
ilmu falak, teori dan praktik. Nah, kemudian beliau juga menulis Mukhtasar Sulamun Nayyirin dan selanjutnya adalah Mukhtasar Takribul Maqsad. Nah, jadi di Indonesia dan di Kalimantan Selatan pada umumnya kitab falak yang dipelajari ada dua. Yang pertama eh, yang fenomenal itu kitab Sulamun Nayyirin, yang kedua adalah kitab Takribul Maqsad karya Syekh Mukhtar Atharid. Nah, di antara murid beliau itu adalah Kiai Haji Muhammad Bakhit ya. Itu belajar falaknya Kiai Haji Muhammad Bakhit kepada Kiai Mahfud Amin seperti itu. Nah, ini juga tokoh falak tapi tidak dikenal sebagai tokoh falak. Itu adalah Kiai Haji Idam Khalid. Nah, beliau ini menimba ilmu di Kalimantan dan di Pondok Gontor, pernah menjadi ketua PBNU, wakil perdana menteri, kemudian penasihat presiden, mengasuh pondok pesantren di Raha Amuntai, kemudian Darul Ma'arif di Cepete, kemudian Darul Quran. Beliau mahir bahasa Arab, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang, menguasai 6 bahasa asing. Nah, menerima Dr. Honoris Causa tahun 1997 di Universitas Al-Azhar dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden SBY tahun 2011. Karya falak beliau di bidang ilmu falak ini ya, lebih cenderung ke astronomi ya. Judulnya adalah Bertamasya ke Cakrawala. Ya, Bertamasya ke Cakrawala. Buku ini beliau tulis ya tahun 1948. Nah, kemudian terbit tahun 1949. Terbitnya itu pada saat beliau lagi ditahan oleh penjajah Belanda ya tahun 1948 itu. Tahun 1948-49 itu beliau ditahan. Nah, kemudian di situ diceritakan tentang planet-planet. Jadi seakan-akan kita berjalan menuju pakai menggunakan pesawat Apollo, kemudian mendarat ke bulan, mendarat ke planet Mars, mendarat ke planet Neptunus, kemudian Neptunus itu seperti apa, kemudian komponennya seperti apa. Nah, itu dijelaskan dalam buku Bertamasya ke Cakrawala. Jadi ini cenderungnya ke astronomi seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang ahli falak dari Kalimantan adalah Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaf. Ini terkenal sebagai Khalifah Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau orang Banjarmasin, kemudian menimba ilmu di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Jadi kalau di Kalimantan itu yang fenomenal dan yang berpengaruh ada Pondok Pesantren Darussalam, kemudian ada Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, ada juga Pondok Pesantren Ibnu Amin Pamakih, Al-Falah dan lain-lain. Nah, jadi yang mencetak banyak ulama falak yang mengajar di Kalimantan ataupun mengajar di Haramain itu adalah alumnus daripada Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Nah, di antaranya beliau banyak belajar kepada ulama yang di antaranya tentu Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Syekh Ahyad Al-Buguri ya. Ini apa namanya menantu daripada penulis kitab Takribul Maqsad bil Amal bi Rabi'il Mujayyab, Syekh Mukhtar Atharid. Beliau mengajar di Madrasah Darul Ulum Makkah dan juga di Masjidil Haram dengan beberapa disiplin ilmu, di antaranya adalah ilmu falak. Said Hamid Akab. Kemudian saya tampilkan juga ahli falak perempuan. Nah, ini Dr. Anda Hajah Masmunah Hanafi MA. Barangkali beliau adalah dosen falak perempuan pertama di Indonesia ya. Jadi mengajar ilmu falak di usia 23 tahun, tahun 1975. Jadi keilmuan falaknya itu didapat dari ayah beliau ya yang bernama Kiai Haji Hanafi Gobet ya, Kodi Besar Kalimantan. Dan beliau ini menguasai rubuk mujayyab, kemudian logaritma, kemudian berbagai tipe kalkulator itu beliau kuasai. Sekarang beliau sudah pensiun ya, tapi masih sering diminta untuk mengajar juga. Ya, saya pernah ketemu beliau beberapa kali dan beliau ketika mengajar ilmu falak, saya ada orang yang pernah mengikuti pelatihan falak dengan beberapa narasumber. Jadi kata yang diajar, saya pernah mengikuti beberapa narasumber falak. Yang paling detail untuk menjelaskan hisab itu adalah Dr. Anda Hajah Mas'unah Hanafi. Beliau masih sehat walafiat. Nah, ini ipar daripada Kiai Haji Husin Nafarin, Ketua MUI sekarang.
Oke. Jadi setelah kita melihat, saya memberikan kesimpulan bahwa hazanah dan corak pemikiran ulama falak Nusantara dan juga Kalimantan itu yang pertama ada falak syar'i, ada juga kitab fikih yang memuat istilah falak atau kitab tasawuf memuat istilah falak. Di antaranya kalau kitab tasawuf itu ada kitab Sayrus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Di dalamnya itu ada eh, mengomentari tentang arah kiblat yang melenceng, arah kiblat di sejumlah masjid di Nusantara yang melenceng. Itu bagaimana kita menyikapinya. Itu setahu saya belum ada yang mengangkat penelitian baik skripsi, tesis atau disertasi. Jadi pandangan arah kiblat, jadi metode arah kiblatnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, kemudian komentar beliau terhadap masjid-masjid yang melenceng di Nusantara itu ada dan itu sangat menarik ya. Ini coraknya ada lagi metode hisab klasik ataupun modern, ada astronomi murni, ada juga astronomi tradisional, itu bisa kita baca di kitab Syekh Arsyad Al-Banjari Sabilah Muhtadin, kemudian juga Syekh Daud Fatoni, ya itu juga ada. Ada juga yang berkaitan dengan astrologi, ya astrologi. Nah, astrologi ini saya membaca dari penelitian seorang profesor di Malaysia bahwa raja-raja di Nusantara dahulu itu mempunyai penasihat. Penasihatnya itu ahli nujum dan juga ahli falak. Nah, ini bagus juga kalau diteliti. Itu bisa kita baca dalam hikayat raja-raja dahulu ya. Di antaranya tentang kerajaan Samudra Pasai, ya, Samudra Pasai, kemudian kerajaan yang ada di Jawa, kerajaan yang ada di Kalimantan, semuanya penasihatnya itu seringkali disebut sebagai apa namanya menguasai ahli nujum, ilmu nujum dan juga ilmu falak seperti itu. Ini ilmu falak yang ada di Kalimantan, orang-orang Dayak dahulu ya. Ini bagaimana mereka berinteraksi dengan bayang-bayang. Mungkin kalau kita itu ada Rasul Kiblat, nah kalau ini berbeda ya. Ini untuk menentukan. Nah, kemudian ini waktu ada 3 menit lagi. Tadi disinggung ada ulama Kalimantan yang belajar ilmu falak kepada Syekh Yasin Al-Padani di antaranya Syekh Salman Jalil dan juga Syekh Mahfud Amin. Nah, itu sanad keilmuannya ini bisa kita lihat. Syekh Yasin Al-Padani itu belajar falak dan sanadnya itu ke beberapa ulama. Ini ada sanadnya ya. Ada beberapa guru beliau dan jaringannya ini Syekh Yasin, guru beliau ke atas, terus nanti ini bisa dilihat ya ada sekitar, saya kumpulkan itu ada sekitar setidaknya 15 guru Syekh Yasin di bidang ilmu falak. Dan ini sampai nanti mentoknya itu Syekh Muhammad Khattab Ar-Ra'ini Al-Makki. Ya. Nah, kemudian di antara apa namanya yang belajar ilmu falak di Nusantara ada Said Hamid, ya ini Said Hamid Al-Kab, Mbah Maimun Zubair belajar falak juga kepada Syekh Yasin, kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi di Purwodadi juga. Nah, orang Banjar ada Syed Hamid, ada Syekh Salman Jalil, ada Syekh Mahfud Amin, dan juga ada Syekh Khatim Salman ya yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu seperti itu. Nah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Oh ya, ini terakhir ada ini peta yang saya tampilkan. Ini arah kiblat Indonesia Nusantara menuju Mekah. Ini saya dapatkan dalam kitab Parukunan Besar Melayu yang ditulis oleh Syekh Abdul Rashid. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, Kakak Amuntai, Kalimantan Selatan, yang pertama kali menimba ilmu di Universitas Al-Azhar ya dari warga Kalimantan. Beliau juga mempelajari karya-karya Syekh Arsyad Al-Banjari. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Tokoh-tokoh yang lain masih banyak, tapi sementara ini dulu